dan saya nggak sadar itu di belakang saya. Noni. Noni itu, saya panggilnya Jenny. Noni Jenny ya. Di belakang saya, di belakang itu pocong. Sarip dia tuh pengen cerita sama lu. Jenny ini mati di belakang. Dia lagi nangkep di pohon warna merah. Batangan warna begini. Dia palanya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara channel YouTube Misteri Malam, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali, yang mana kami dan kru diundang oleh kerabat atau teman atau sahabat yang akan bercerita berbagi pengalaman mistis, pengalaman gue. Di sini seperti biasa saya memperkenalkan diri. Saya Saiful, di depan saya ada Mbah Dayan, sebelah kanan saya ada Ustadz Kosim, di sebelahnya ada narasumber kita yaitu Bang Sarip. Bang Sarip. Oke. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Untuk maka dari itu, saudara-saudara misteri, seperti apa ceritanya atau pengalaman mistis yang dialami oleh Bang Sarip? Kalau boleh tahu, Bang, profesinya sebagai apa, Bang? Keamanan. Keamanan. Jadi Bang Sarip ini keamanan di sebuah gudang yang lokasinya berada di daerah Marunda. Menurut warga sekitar sih di sini, mohon maaf, banyak kejanggalan-kejanggalan atau pengalaman-pengalaman yang sering dirasakan oleh entah itu dari karyawan atau orang gudang atau itu security, ada saja. Maka dari itu, sebelum kita Bang Sarip narasumber kita bercerita, kami mohon dukungannya untuk mensubscribe channel kami Misteri Malam dan di like, comment, and share kepada saudara-saudara kalian. Semoga video ini bermanfaat. Maka dari itu kami mohon jangan di skip videonya ini. Baik, Bang Sarip. Alhamdulillah sehat ya, Bang. Sehat. Alhamdulillah nih, Bang, kita di sini bisa hadir oleh kerabat kita atau sahabat kita, yang mana dari kerabat kita ini mengungkapkan atau menceritakan bahwasanya di gudang yang lokasinya di daerah Marunda ini, mohon maaf ya, banyak kejanggalan atau pengalaman mistis. Kalau boleh tahu, Pak, apa sih sebenarnya terjadi biar penonton channel YouTube Misteri Malam ini cerita mistis seorang keamanan bangsa? Bisa kita mulai, Bang, dari mana? Dari pertama jaga atau gimana? Oke, boleh, serah. Dari pertama jaga di sini yang saya alami itu, saya jaga itu pertama itu berdua dan sampai akhirnya saya sendiri sekarang. Yang saya alami pertama kali di sini itu saya berdua jaga itu, waktu itu masuk malam, kondisi gerimis. Saya bilang sama kawan saya, malam ini kita jaga berdua pertama kali itu, dan kondisi gudang masih kosong, belum tidak ada penghuni atau karyawan. Saat saya jaga itu, yang saya alami itu waktu kondisi dalam gudang, nggak jauh dari pos itu, kawan saya suruh ambil kunci, nggak tahu kenapa dia lari. Saya pikir lari ketakutan lah gitu, Pak Sarip. Iya. Gak ada omongan sama sekali. Gak ada omongan sama sekali. Dia cuma ngajak, ayo kita pulang, Lip. Ayo kita pulang. Lu kenapa sih? Kan yang namanya udah, lu kenapa sih? Enggak gitu, pulang aja. Ya lu kenapa? Saya masuk ke dalam coba, dan salah ya itu ternyata di polpek itu
halus itu hilang itu kayak asap. Ya. Berarti ente waktu itu ngeliat sendiri. Ngeliat sendiri dan itu hilang benar-benar kayak asap. Saya baru tahu itu. Iya. Dan gak lama besoknya dia sakit dan berhenti kerja. Itu yang saya alami pertama kali kerja. Itu penampakannya Jelas dia duduk di forklift. mukanya itu wanita Cantik, cantik. cantik. Itu cewek cantik. Dia pakaiannya Pokoknya kalau pakai gimana ya? Kayak datar enggak, bukan. kayak pakaian orang biasa gitu. Bukan kayak Noni-noni orang-orang gitu. Belanda. Noni Noni Belanda. Ya. Kayak orang Belanda Kayak orang Belanda. yang bawahnya gede. Iya. Nah, tadi gitu bentar. Noni Belanda gitu. Iya, kayak Pokoknya iya, isinya kayak- menetap gitu. Dan itu langsung hilang aja. Pas saya paranin, saya bilang saya di sini cuma jaga. Saya nggak ada niatan ganggu. Udah hilang. Dan itu kalau saya langsung berhenti hari itu juga. Ini ente masih bertahan sampai Masih sekarang. bertahan sampai sekarang. Setelah itu Bang, Ya banyak setelah itu baru masuklah perusahaan yang usah saya sebut namanya lah. Iya. Masuk ke dalam, ada satu supirnya karyawan yang bekerja supir lagi cuci mobil. Dia cuci mobil, nggak tahu kenapa dia juga lari, kondisi di samping gudang. Dia lari, langsung teriak, "Bang, ada cewek." Kemudian dia juga bingung, kok ada cewek tengah malam di gudang. Iya. Gudang ini gudang kosong. Dia bingung juga. Cuman saya datengin, mana nggak ada cewek. Tapi itu orang tetap buka, itu bang depan lu. Ah nggak ada. dengan penampilan yang sama itu. Iya. Pada waktu itu ente nggak ngeliat malah. Enggak. Yang nggak cuma dia doang tuh. Itu bang itu. Besoknya pun dia resign. Terus ganti orang lagi tuh setelah itu. Itu pas dia resign supir itu ya namanya supir kan. Ya supir ya. Supir. Dan dia resign gak lama setelah seminggu kawannya ada seorang juga, dia supir juga, tidur di sebelah gudang itu, tempat yang sama. Dia tidur istirahat di mobil. Gak tahu kenapa itu orang langsung kayak orang kenceng gimana sih? Orang kejam. Kayak orang kenceng, nggak bisa gerak sama sekali, bahkan ngomong pun nggak bisa. Saya bilang kan, kenapa bang? Dia cuma nggak bisa ngomong. Saya nggak tahu kenapa. Jadi itulah anak-anak lah, ya kan dipegang lah, ya. Terus dia ngomong, gue dicekek kan. Ini gede katanya, sampai gue nggak bisa nafas. Iya. Oh ini bukan wanita berarti. Juga. Cekek kalau saya bilang. Tinggi gedenya mohon maaf Pak Sarif, hitam berbulu atau bagaimana? Yang saya real itu melihat sampai saya nggak percaya kalau itu makhluk halus. Iya. Saya senter ke bawah itu, kakinya sampai setengah badannya setinggi pohon beringin. Itu berbulu, setinggi pohon beringin. Belum sampai puncak bahasa Belum. sampai mukanya. Baru setengah badannya tuh. Itu setinggi pohon beringin. Itu kan pohon begini berapa meter Bang? Yang saya tahu. 3 meter mah ada. Pohon gede. 3 meter lebih awan. Tidak bisa berapa meter ya? Lebih. Orang tinggi tuh pohon 3 meter. Setengahnya segitu berarti ya perkiraan bisa sampai 8 meter ya. Saya nggak, ya duluan nggak percaya gitu. Saya nggak, maksudnya ya lu ketemu bapes. Saya bilang gitu. Iya. Kami saya gitu kan, saya nggak percaya begitu gituan. Ya semenjak di sini ya Sering bahasa yang kayak gituan ya. malah jadi kayak kawan. Jadi kamu Ya, jadi malah jadi kayak kawan saya. Oh jadi lu kenapa nama apa yang mau lu omong, saya bilang gitu kan. Lu mau ngomong apa itu bahkan pengemudi yang di sini saya sampai namain Jenny. Karena sudah sering ketemu keras ya. Sering dia yang selalu dia lagi Iya. waktu gudang ini belakang ini
ini waktu lampunya konslet nggak ada yang berani nyalain. Ya. Saya coba jalan sendiri. Saya bilang assalamualaikum. Saya nggak ada niat ganggu, saya cuma menjaga gudang ini. Saya nyalain semuanya. Kan ini kan lampunya lampu model lama. Jadi kalau nyala itu nggak langsung nggak iya. deret baru terang. Pelan gitu ya. Dan saya nggak sadar itu di belakang saya. Jadi sosok itu. Iya. Noni. Noni itu. Saya panggilnya Jenny itu. si Jenny. Jenny itu. Noni Jenny lah. Di belakang saya. Di belakang saya sampai kawan saya bilang, bukan kawan sih, kakak. Kan kakak saya juga di situ. Kakak saya. Dia bilang itu apa sih? Apaan sih? Itu. Astagfirullah, menyebut pokoknya, ya Allah, katanya. Itu kata dia. Berarti kakak enteng tadi tuh. Iya. Saya bilang, apaan? Nah, pas saya sadar itu pas setelah sampai sini teman-teman, langsung bawa kayak bau pandan sama kembang ini. Bawa wangi-wangi kembang. Nah. Langsung itu langsung, oh udah. Makanya saya kalau nandain dia kalau udah bau kembang pasti itu. Ya. Sekarang ada baunya nggak? Belum. Kalau yang saya alami kalau dia nongol itu pasti di kamar mandi. Kamar mandi ada jalan menuju kamar mandi. Itu dia pasti ada di situ. Karena bukan 1, 2, 3 supir. Bahkan sampai setiap orang yang di sini pasti di kamar mandi. Bahasanya itu tempatnya lah ya. Iya. Di kamar mandi itu. Soalnya kalau di kamar mandi itu gimana ya? Kan kamar mandi dalam itu ada 3. Ada 3 kamar mandi. Cuman yang tengah ini loh yang aneh. Padahal itu kerannya dari pipanya itu sudah diputus. Iya. Cuman air selalu keluar. Gitu. Aturan udah nggak bisa ngalahin air ya. Ngalir. Kan sudah diputus. Iya. Tapi air selalu. Sampai sekarang. Sekarang udah dibongkar. Bahkan sampai dibilang kan waktu supir Siba ada satu angkutan mandi ke sini, dia lari keluar lagi. Tidak mengenakan pakaian. Alasannya ketakutan. Dia lari ya, dia bilang ada yang mandi. Ada yang mandi cewek kan. Terus saya lihat gak ada. Jadi saya akhirnya ya saya percaya banget Iya. sama dia. Bang, ini mohon maaf bang. Selama enteng melihat sosok ya, itu ada berapa bang? Ada berapa sosok gitu? Istilahnya satu perempuan, yang satu kan itu tinggi besar, hitam berbulu. Terus kalau yang lebih ekstrim dari itu ngedek, itu posisinya ada di belakang pojok. Di belakang, Di belakang pojok. Itu yang ngedek. Itu pocong. pocong. Nah, di belakang itu paling medik. Ibaratnya jahil lah ya. Soalnya waktu pertama kali kan orang ini Sanyong udah ganti hampir 4 kali. Ya. Ya kan? Baru dipasang udah. Aliran listrik sampai pada tukang listrik dibeli masih belum. Saya bilang ini udah mulai nggak beres. Saya bilang lu mau reset ya udah. Saya bilang yang tadinya takut cuman kita beraniin aja ya kan. Cuma namanya penampilan kita kayak gini lah mikirnya, aduh pocong nggak bisa nonjok gua lu tangan lu diikat kan begitu ya, kita beraniin. Cuman ya emang gimana ya begitulah, malu halus kita kesini dia atau disodok. Setiap RT kerja gitu ya. Iya itu. Dan saya benar-benar baru tahu kayak saya namanya malu hilang tuh tring. Ternyata enggak. Itu makhluk halus yang real itu yang saya lihat itu asap. Asal bilang dia keluar asap dulu gitu. Bukan keluar asap ini, udah kayak Kayak ada asapnya gitu. asap ditiupus udah hilang. Enggak tring. Jadi yang saya bilang, saya pikir saya pikir tring hilang. Nggak enggak, terus ketontra dia. Ini enggak tring. Itu mas saya bilang, oh akhirnya. Iya. Karena saya bilang, ini saya cerita benerannya aja, biar Pada paham. bapak-bapak sama abang-abang kan paham. Ya.
saya ceritain aja kalau di gudang ini emang bukan saya omong kosong. Kalau memang ada yang mungkin dari abang bisa merasakan, yang mungkin bisa di sini. Gitu. Bang Sarif, maaf nih kalau pertanyaan saya agak mengarah ke Bang Sarif. Pernah nggak sih makhluk itu waktu belum bersahabat dengan Bang Sarif pernah melakukan hal-hal yang menakutkan banget kepada Bang Sarif? Ya awam sih manusia, ya kan gak mungkin nggak takut. Belum kenal lah, Nggak mungkin belum nggak takut. bersahabat gitu. Iya. Jadi dia tuh bahkan saya lagi di pos aja buat di belakang, dia selalu ngintilin saya. Dan saya makanya nggak takut itu, ada waktu itu supir bawa istrinya, dan ternyata istrinya itu indigo. Ternyata istrinya itu indigo, nggak tahu kenapa dia habis ngobrol sama saya, dia ngeliat saya, terus tau dia lari langsung ke belakang tower sini. Belakang tower, Dari depan itu. dari pos Lari dia mau. langsung ke belakang tower sini, langsung dibilang, Sarif, dia tuh pengen cerita sama lu, jadi kronologisnya si Jenny ini kenapa ada di sini, waktu itu dia jadi mati ditinggal kawin. Kayak lagi pengantin ya. Mati ditinggal kawin karena lakinya nggak kawin sama dia gantung di belakang tower. Sejarahnya. Makanya jadi terbiasa, ya udah kalau emang mau nongol dan Ya. itu yang saya selalu alami. Nanti Bang, maaf, bisa kita explore ya tempat-tempat ya Bang ya. Bisa kita bisa Untuk para sahabat misteri malamnya, biar tahu lah TKP ini mana, tempat-tempat tempat kejadian. Selain itu ada lagi Bang? yang ekstrim sih baru kemarin, Baru kemarin Belum lama ini. belum hari Selasa Selasa minggu yang kemarin. minggu kemarin itu saya pikir ya anjing ya gimana ya, ada anjing itu ngegonggong terus. Saya bilang tumben nih kenapa nih anjing. Kalau di sini saya manggilnya si bogel-bogel aja lah anjing. Kenapa bogel? Kalau teriak-teriakan sih untuk di depan, nggak tahu di depan itu saya nemu, tapi kayaknya bukan dari gudang ini. Dia lagi nangkring di pohonan warna merah. Itu kondisi di sebelah pos. Di sebelah pos yang pohon gede itu. Jadi ada kayu, bentuknya batangnya ngelengkung gini. Dia panahnya di bawah, Kaki di atas. kakinya di atas. Kaki kayak orang berdiri atau Ngelengkung. ngaku? Gantung bahasanya ya. Bukan ngegantung sih, gimana sih ya. Tangannya tetap di batang, cuma kakinya ngelengkung kayak orang kayang gitu. Oh, Kayak orang kayang. orang kayak melengkung gitu ya. Itu badannya. Dan itu hampir ada setengah jam itu anjing ngomong. Sampai saya ya baca doa ya kan. Saya berdoa terus. Dia pergi. Dia emang anehnya itu kayak ninja. Gesit lah, kalau Lompat-lompatan. Kayak ini gesit sekali pokoknya. gesit. Langsung hilang. Itu. Udah itu dong. Kalau untuk mohon maaf Bang Sarif, selain Bang Sarif, baik itu karyawannya, baik itu supirnya, yang paling fatal seperti yang pernah terjadi dan Yaitu Iman. Ada supir. ya Itu sampai biru lehernya, sampai biru lehernya sampai nggak bisa nafas. seperti bekas ikan gitu. Salah Masih selamat. mas. Cuman leher biru, itu leher biru mukanya pun kayak udah biru kayak gimana sih? Kayak orang dicekik gitu, kayak nggak ada nafas. Dan itu untung ketahuan sama kawan, karena kondisinya nggak ngomong sama sekali di. Itu berarti yang nekat kan dia yang di video itu. Ya.
Itu posisinya tadinya dia sendiri gitu ya bang? Dia sendiri, naiknya baru ngeliat dari kaca. Makanya saya minta juga mau kan ya. Ya. Ya kalau bisa sini Mas ambil kembali. Insya Allah tadi sudah ketemu. Karena kan saya juga bukannya apa, lebihnya nggak suka. Betul. Karena emang setiap ada orang baru pasti di sini. Karena setiap ada orang baru. Ditemuin apa dulu kemana? Biasanya. Biasanya dikasih tanaman di sini. Oh, tanaman. Tapi kalau Jenny mah bukan ya? Kalau Jenny emang dia lebih lama di sini. Lebih awal dia di sini. Mungkin Ustaz Qasim bisa bilang kalau mohon maaf karena Jenny ini zaman Belanda karena udah lama Iya, iya. di sini ya. Malah penghuni pertama. Iya. Ada yang bertanya lagi pada Bang Sarif? Iya. Mungkin Bang Asif. Nah, kalau yang pengen nanyain, ada nggak kejadian yang kayak apa ya? Misalkan kayak kokit jalan sendiri atau besi ada yang jatuh gitu, Nyala. malah nyala. Paling portrait nyala sendiri. Terus jalan nggak bang? Enggak. Cuma nyala doang. Tapi kuncinya nggak ada. Kunci nggak ada. Kunci nggak ada, Korpi bisa jalan sendiri ya? Enggak jalan. Nyala. Oh nyala doang. Mesinnya nyala. Nyala. Mesin nyala. Terus langsung kayak dia berjalan sendiri. Itu tuh. Ya, intinya saya bilang selalu setiap ketemu seperti itu saya bilang saya nggak ada niat ganggu. Betul. Saya cuma jaga di sini. Tolong hargai saya. Yang jalan apa di sini bahasanya ya? Bang, mohon maaf bang. Selama abang jaga di sini, gudang ini udah ada renovasi atau enggak? Kota masuk jauh. Belum ada. Tapi sampai sekarang ini udah ada renovasi mah ada Udah lah. ada. Tapi Belum seperti ini. ya. Tapi pas direnov itu ada juga bang kejadian-kejadian yang aneh. Gitu. Masih ada. Pasti ada ya. Cuman nggak se-ekstrim kayak waktu pertama kali saya jaga. Karena mungkin udah banyak orang juga. Iya, iya. Kalau masih kita kan masih sepi-sepi. Dan masih banyak pohon makanya masih lebat. Oh, masih banyak orang. Itu bahkan yang tukang babat saya lupa sama satu lupa kalau ketemu musang jangan pernah diganggu di sini Di daerah sini. ada musang padan gede itu jangan diganggu Sekarang pun masih ada. masih ada. Masih ada ya. Makanya kalau nanti Ketemu gitu ya? kalau kita jalan atau ekspos tempatnya itu Ada. kita musang terus ada musang di center gitu jangan dilihat matanya itu matanya merah itu bukan musang. Biasa. Pernah ngeliat gitu bang musang itu berbau Monyet. atau enggak? Pernah ngeliat gitu? Oh, iya. Kita bahkan sampai pikir itu yang mabok apa gimana nih? Ya kan? Musang badan gede kayak gitu yang tadinya di bawah atau bisa naik setengok tinggi ada 2 meter kan? Iya, ada betul. Bisa naik. Dia bisa naik Tapi gedenya kayak musang mabok kayak keras langsung naik begitu pas sampai di atas meninggal. Itu yang saya kejadian di tembok ini. dibilang Oh, di belakang. gimana ini yang paling saya rasain pertama apa dari saya jaga ini yang paling serem ya menurut saya ini. Ini biasanya ngomong ke bidang gitu ya. Ya alhamdulillah juga jadi kamar itu udah 7 tahun Nah, 7 tahun ya. tapi selama di sini berapa tahun? jadi di sini udah direkam 3 tahun. malah saya lebih nyaman di sini. Nah, sekarang ente udah nikah belum? Udah Oh, udah keluarga, udah punya anak berapa? anak 2 santai. Ada yang mau tanyakan lagi? Kayak gitu. Apa langsung kita Kita explore? Kita lihat itu ya tempat-tempat yang kata Abang Sarif ini ada si Noni sama yang tinggi gede itu. Ya, biar ini pada paham semua. Baik saudara-saudaraku misteri malam, Insya Allah di malam hari ini kita akan mengekspor
di mana sih lokasi seringnya para makhluk astral ini bertempat. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini mau ke tempat TKP yang tadi Bang Sarip cerita, ada noni Belanda guys. Mana? Oh ini di sini. Di sini tempatnya ini. Dia digantung di mana Bang? Biasanya dia tuh nangkring di sini. Di mana? Ini di balkon ini. Balkon. Terus sekarang di atas. Tempat dia gantung diri Bang? Pas posisinya tuh katanya tuh di sebelah sini. Dulu mungkin ada pohon tinggi kali sini. Bukan pohon apa sih? Bangunan. Bukan bangunan juga, seperti menara sutet. Oh menara. Oh seperti ini juga ya? Iya. Nah, tapi lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Jadi kondisinya dia tuh cuman jarak 5 meter lah. 5 meter. Oh setinggi ini ya? Tower ya? Kayak tambang tali. Hmm. Yang pertama ya? Ini ke tempat mana lagi? Gede. Gudangnya luas guys. Kalau musang di sini. Kondisi musang di sini. Musang di sini. Kalau lagi inovasi semua. Musang besar. Kondisi di sini. Nah kalau untuk yang gede kita ambil di depan. Di depan. Depan lagi. Musuh sini. Ya, itu supir di situ. Yang di bawah pohon. Yang dicekek di situ pohon supir situ. Jekek di situ. Posisinya seperti itu. Itu. Hah? Ih, presenternya di mana? Baik saudara-saudaraku, itulah tempat kejadian yang daripada narasumber kita. Disitulah tempat kejadian seorang supir yang dicekek, bisa dilihat di bawah pohon itu. Oke. Oke. Dan lupa subscribe gitu. Masih tempat cuci mobil. Tempat cuci mobil ya. Di situ. Sering sekali saudara-saudaraku, disitulah tempat kalau supir lagi nyuci mobil sering diganggu oleh Diganggu. makhluk-makhluk astral. Tiga lokasi. Makhluk juga. Mana? Oh ini. Jadi batang ini. Pohonnya beda sendiri. Di batang itulah Oh. saudara-saudaraku yang melihat sosok merah. Deketin ya. Langsung terbang ke atas. Cocok. Hilang. Di sini. Oke, di sini lokasi yang dilihat oleh narasumber kita, sosok merah, Hantu merah. Ya. hantu merah. Itu kondisinya itu benar-benar. Baik saudara-saudara channel YouTube Misteri Malam, itulah kesaksian daripada narasumber kita, seorang keamanan yang bernama Bang Sarip, telah berbagi pengalaman mistisnya atau pengalaman goibnya kepada kita. Maka dari itu ada pesan di sini yang harus kita ambil dari pengalaman Bang Sarip. Ingat bahwasanya makhluk astral itu berdampingan. Ingat bahwa beliau pun ada. Ingat bahwa kita tidak bisa sembarang atau merasa hebat.
Oke Bang Sarip, bagaimana nih kesan-kesannya untuk saudara-saudara channel YouTube Misteri Malam? Apa yang bisa ambil hikmahnya dari pengalaman Bang Sarip selama menjaga di bidang ini? Ya intinya kalau kita jadi manusia ya dimanapun itu percaya kalau makhluk halus itu ada, dan dimanapun kita biasakan itu sopan mengucapkan salam. Oke. Dan sekali lagi kami bersama kru channel YouTube Misteri Malam mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih Bang. Ya, sama. Masih Bang. Yes. Saudara-saudara Misteri Malam, itulah kesaksian daripada narasumber kita yang bernama Bang Sarip. Beliau profesi sebagai keamanan. Sekali lagi, ingat, jika kita berada di daerah yang baru kita kenal, kita harus hati-hati atau jangan sekali-sekali kita sesumbar. Kita harus mempunyai adab istiadat. Baik saudara-saudara Misteri Malam, kami mohon sekali lagi untuk dukungannya. Klik tombol subscribe, like, comment, and share kepada saudara-saudara kalian agar channel ini menjadi berkembang. Sekali lagi, terima kasih.